Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya update lagi ya untuk B860 HP5. Jadi kita sudah berada di OpenWRT 2305.5 ya teman-teman. Kebetulan beberapa hari yang lalu itu sudah update ke 2305.5 dari repo official OpenWRT. Nah, di sini saya menggunakan versi Classwal 250924. Kemudian di tampilan utama itu tidak terlalu signifikan ya perubahan, bahkan tidak ada yang berubah sama sekali. Dan juga saya tetap masih pertahankan tema material default dari OpenWRT official teman-teman, hanya berubah warna saja ya. Dan beberapa penambahan lainnya. Nah, baik, di update dan WRT kali ini sangat banyak perubahan. Tentunya juga sesuai dengan kebutuhan ya yang sesering mungkin digunakan di OpenWRT. Dan sekedar informasi juga, sampai kapanpun OpenWRT update itu juga fungsinya tetap masih sama, yaitu hanya sebagai software untuk router teman-teman. Seperti biasa, sebelum saya bagikan ke publik, saya biasanya ngecek dulu ya, sekaligus saya informasikan apa-apa saja yang dirubah di updatean kali ini. Di sini di bagian routing IPv6, IPv4 normal semua ya diakses. Kemudian bagian firewall masih tetap ya, firewall 4 bahkan semakin diperbarui untuk firewall 4-nya teman-teman. Nah, kita cek di bagian sistem log, kedetek ya ZTE B860 HP5. Untuk kernel lognya aman ya teman-teman. Nah, kita lanjut di bagian proses. Tentunya proses tidak terlalu banyak ya, karena wifi-nya tidak di-on-kan teman-teman. Lanjut ke net monitor. Seperti biasa, saya selalu mengingatkan untuk teman-teman mengedit file netdata.html yang ada di folder www untuk menyesuaikan interface ya yang teman-teman gunakan. Kita cek di tab connection. Di sini saya tidak terhubung ke internet ya teman-teman, dan hanya satu klien di sini yang kedetek, hanya PC saya, karena hanya sekedar untuk mengecek saja ya. Nah, di sini menggunakan pre-memcached, tidak seperti lagi dengan firmware sebelumnya yang menggunakan release RAM ya. Jadi pre-memcached itu lebih bagus cara membersihkan cache OpenWRT ketimbang kemarin menggunakan script dari release RAM. Nah, oke, kita lanjut di bagian sistem. Saya ingatkan lagi buat teman-teman, jangan lupa untuk setting di bagian time zone ya. Sesuaikan dengan TKP masing-masing, kemudian klik sync with browser biar jamnya sinkron dengan TKP teman-teman. Kita cek time sinkron sudah masuk, ID pool NTP, kemudian language and style sudah di lock semua ya. Administration untuk tempat mengganti password login Luci. Kemudian kita cek berikutnya lagi. Nah, software tentunya di bagian software itu sudah terupdate semua ya untuk updatean dari repo teman-teman. Kita cek lagi ke bagian startup. Nah, di sini PHP 8 FPM tidak di disable ya, sebab dibutuhkan oleh NecoClass teman-teman. Jadi yang terdisable hanya SMS LED, kemudian LED karena sudah ada LED internet indikator ya. Kemudian Neko disable juga untuk startupnya, karena Mihomo-nya langsung running teman-teman jika kita enable di sini ya. Kemudian password server juga disable. Jadi seperti itu ya. Kemudian lanjut lokal startup hanya ada BP5 LED dan Star Service SH ya untuk kustomisasi prosesor atau SoC. Lanjut schedule-nya seperti biasa. Ini hanya pengganti dari release RAM ya teman-teman, yaitu mengikuti perintah yang digunakan oleh pre-memcached. Selanjutnya pnstatsH untuk mengupdate informasi di net monitor setiap 5 menit. Kita lanjut di manager. Saya running di SD card ya dengan kapasitas 8 GB teman-teman. Kemudian kita cek file manager
tentunya tetap disertakan ya, karena ini penting untuk OpenWRT ya. Cek di bagian mount point seperti ini. Lanjut lagi, Amlogic Service paling penting di setting itu di bagian CPU ya. Sudah saya mentokin frekuensinya, kemudian install OpenWRT, manual upload. Oke, aman ya teman-teman. Shutdown, reboot, modem. Nah, di sini juga ada perubahan nih. Modem info sudah saya tidak sertakan di versi kali ini, teman-teman. Seperti yang pernah saya jelaskan, modem info itu double ya dengan 4G connection, sama saja fungsinya. Kemudian AT message masih sertakan untuk modem-modem rakitan ya, teman-teman. Kita cek USSD kode, configuration, semua tab aman. Oke, lanjut. 4G connection, jangan lupa untuk setting ya di sini, sesuaikan dengan IP modemnya. Tab diagnostik aman, connection monitor juga masih disertakan di sini teman-teman, karena kita butuh reboot modem ya untuk merestart modem-modem Huawei, baik yang koneksinya menggunakan USB stick maupun yang menggunakan RJ45 atau kabelan. Nah, kita berlanjut ke bagian service. Nah, di sini juga sudah ada perubahan teman-teman ya. Di sini base number decode sudah tidak ada. Begitu juga dengan zero tier sudah dihilangkan, dan zero tier itu diganti dengan tile scale. Kita cek dulu bagian password ya teman-teman. Bagian password sudah berikut konfigurasi ya. Saya sudah sertakan konfigurasi. Tinggal teman-teman isi akun saja ya di bagian node list. Oke, seperti ini. Kemudian untuk bagian order setting juga sudah tersetting sedemikian ya, tinggal pakai. Untuk app update-nya di sini sudah menggunakan password versi 4.782, ini official terbaru ya. Lanjut, Cina DNSNG core-nya saya tidak install, yang terinstall hanya Syncbox dan X-Ray version ya. Oke, untuk di bagian rule-nya sudah disertakan juga beberapa rules di sini teman-teman. Jadi tinggal diarahkan nanti ya. Sebenarnya sudah tersetting semua, tapi mungkin teman-teman ada yang ingin merubahnya lagi, silahkan. Untuk bagian rule list aman semua tabnya ya. Watch log. Oke, kita lanjut ke Neko Class ya teman-teman. Nah, di sini Neko Class-nya juga sering terupdate ya. Di sini sudah saya sertakan konfigurasi juga, tinggal teman-teman jalankan. Untuk mengetes jalan tidaknya konfigurasi yang saya sertakan, tinggal kita enable miHomo ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini masih tanpa akun. Kemudian perubahannya juga sudah mantap ya. Kemarin jika kita enable itu tidak berganti ke disable miHomo bila tidak di refresh teman-teman. Sekarang sudah ngeblank sebentar ya, itu menandakan proses koneksi, kemudian langsung berubah disable miHomo, jadi sudah otomatis reload halaman ya. Nah, kita cek di bagian dashboard. Nah, ini tentunya koneksi bisa ya, maksudnya konfigurasi aman ya teman-teman. Tinggal teman-teman setting nanti sesuaikan dengan kebutuhan, dan jangan lupa di bagian global dipilih selain direct dan reject ya, karena di sini defaultnya adalah direct. Nah, oke, berarti konfigurasi aman nih teman-teman. Nah, kita tinggal disable lagi. Oke, ngeblink atau refresh. Kemudian kita cek di bagian dashboard konfigurasi, silakan ya ganti proxy di sini. Contohnya Trojan misalkan ya, kita select. Nah, tinggal diisi teman-teman Trojan. Atau bisa diganti ya ke Pimes, Piles dan sebagainya. Ini yang penting name-nya tidak usah dirubah atau jangan ada yang sama ya, semua konfigurasi. Lanjut proxy, rules, converter, subscription dan tips. Kita cek di bagian setting.
Core-nya sudah menggunakan core 1.10.0 beta 11 ya teman-teman. Kemudian ya itu aja, di sini ada file manajernya ya. Jadi untuk mengedit-ngedit file-filenya itu bisa dari sini, misalkan edit. Nah, di sini ada nih teman-teman. Bahkan ada Advanced editornya juga ya, tapi ini mesti online. Kemudian bisa digunakan Advanced editor. Oke, untuk Syncbox sama ya, bisa diedit juga file utamanya. Cuman di sini saya tidak sertakan file utama Syncbox. Kemudian bagian template, untuk membuat template Syncbox, file apa ya, file konfigurasi itu bisa teman-teman tinggal masukkan link akun di sini, misalkan Pimes, kemudian pilih default template 5 biar no region dan universal, kemudian generate configuration, maka akan langsung membuat konfigurasi Syncbox ya. Nah, di bagian ini untuk membuat konfigurasi Mihomo teman-teman. Kemudian kita terbantu juga dengan adanya tab log di sini ya, dan lebih lengkap lognya, sehingga kita bisa lebih cepat mencari ya di bagian konfigurasi mana yang gagal, misalkan jika seumpama gagal running teman-teman. Nah, baik, kita lanjut. Kita belum cek password tadi ya. Kita belum cek password, coba kita enable dan save and apply. Jika sempat running, tentunya itu konfigurasi tidak ada masalah ya teman-teman. Tapi berhubung karena tidak ada akun, jadi tidak bisa running ya. Coba kita refresh. Ya, tentu tidak akan bisa running karena tidak ada akunnya teman-teman. Oke, kita save dulu. Nah, lanjut ke open class. Di open class juga kita cek dulu ya, cek running. Open class juga bisa running teman-teman, meskipun akunnya belum diisi ya. Selama format akun masih sudah tepat, itu pasti bisa running. Nah, contohkan seperti ini ya. Coba kita akses ke YACD bisa. Dan seperti yang saya informasikan tadi, silakan teman-teman setting. Ini setting Neko Class, konfigurasi Neko Class dengan open class itu mirip-mirip ya teman-teman. Nah, jangan lupa untuk di bagian global pilih salah satu biar bukan direct dan reject ya. Nah, ini tandanya kalau konfigurasi open class-nya juga tidak ada masalah ya teman-teman, bisa running. Tinggal isi akun di bagian proxy ya. Sudah ada rules-nya juga. Nah, lanjut ke tile scale. Nah, di sini tile scale-nya sudah saya setting juga ya. Tinggal di enable, kemudian login ke tile scale-nya nanti teman-teman. Interface info, kemudian di bagian log sudah ada lognya juga. Untuk bagian firewall-nya sudah saya setting juga ya untuk tile scale-nya teman-teman seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian terminal ya. Seperti biasa, aman ya teman-teman, B860HP5. Konfigurasi. Oke. Nah, lanjut di bagian network interface. Di sini saya tidak terhubung ke modem. Interface yang saya masukkan hanya ada tethering dan WAN di ETH1 ya. Device global, kita cek IPv6 sudah disable. Oke. Di bagian routing aman, DHCP and DNS. Yang terpenting dicek di DNS forward ya. Selama sudah terisi aman teman-teman. Lanjut bagian diagnostik. Nah, bagian firewall, forward, traffic rules, NAT rules, IPset aman semua ya. Untuk icon navbar kita cek-cek dulu. Nah, link navbarnya kita cek juga. Modem tidak ada modemnya, terminal. Kemudian YACD tadi sudah ya. Kemudian YouTube, about. Nah, buat teman-teman yang ingin berdonasi silakan menggunakan QR kode ini ya. Ini QR kode sudah saya update sehingga sudah bisa berfungsi kembali. Dan QR kode sebelumnya di firmware lama itu tidak bisa ya teman-teman, tidak bisa berfungsi.
Nah, baik, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah ingin berdonasi untuk mendukung pengembangan OpenWRT ini. Dan tentunya terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mensupport ya selama ini, baik mensupport berupa donasi maupun yang support berupa device. Saya rasa cukup sampai di sini teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.